Halo Bun Bun, jumpa lagi di channel aku, Dev Devko Channel. Mari kita nge-review dan berbagi sampai ubun-ubun Bun. Ubun-ubun bun. Sesuai judulnya, aku ingin berbagi bagaimana caranya aku untuk menjaga biar anak aku itu nggak gampang sakit. Sesuai dengan kodrat kita ya sebagai ibu-ibu, apalagi orang tua, dimanapun nggak mau kan kalau anaknya sakit. Nah gimana sih Bun caranya biar anaknya nggak gampang sakit, apalagi di musim pandemi kayak gini kan ya, kita kan juga sebagai orang tua tuh takut. Simak terus videonya, jangan skip biar ilmunya nggak nyekip. Yang pertama, atur gizi makanan. Caranya gimana kak? Caranya tuh gampang. Bun di rumah, kalau misalnya anaknya itu butuh apa, butuh nutrisi apa, bunda cukupin aja, jangan berlebihan ya bun. Jadi di sini tuh aku bicarakan tentang kita harus bisa mengenali anak kita. Misalnya nih, anak aku kemarin kan kayak seringan nonton TV dengan jarak yang dekat, karena TV-nya itu dibuat stimulasi dia berdiri, belajar berdiri kayak gitu. Nah akibatnya matanya itu kayak ada merah-merahnya gitu. Akhirnya aku inisiatif buat sup ya, supnya tuh sup wortel, terus aku imbangin juga dengan minumin dia jus wortel yang diperes kayak gitu. Biar apa? Biar ada kayak imbangan ke matanya dia kayak gitu. Nah bunda-bunda juga harus bisa cari tahu apa yang dibutuhkan sama anaknya. Jangan berlebihan, jangan setiap hari itu masaknya itu aja, atau mungkin gizinya itu aja, jangan ya. Jadi kita imbangkan, kalau bisa sih yang 4 sehat. Kalau 5 sempurnanya dari mana? Kalau 5 sempurnanya dari ASI aja diusahakan. Kalau misalnya nggak bisa dari ASI, bisa pakai susu formula. Yang nomor 2 itu bunda-bunda harus atur pola makannya. Jangan bolong-bolong, jangan nggak teratur dan berantakan. Maksudnya gimana nih bun? Maksudnya gini, kalau misalnya hari ini bunda kasih makan 3 kali sehari, terus bunda besoknya itu kasih makan dia karena dia tuh rewel, dia nggak bisa makan, aduh bunda nyerah dia gini-gini, bunda kasihnya itu makan 2 kali sehari kayak gitu. Terus besok lusanya bunda kasih makan dia, karena enak-enaknya makan ya, nemu-nemu sayuran atau menu makanannya itu disukai sama buah hati, jadi dia tuh gampang banget makan. Akhirnya bunda kasih dia makan 4 kali sehari kayak gitu. Jangan ya bun, jangan pernah lakukan itu. Kenapa? Karena kalau bunda lakukan itu sama aja kayak bikin pencernaan dia itu nggak bisa belajar gitu loh. Kalau dia itu makanan berat, itu yang bagus itu 3 kali sehari kayak gitu. Imbasnya kemana? Imbasnya ke pencernaannya. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Karena aku udah ada pengalaman pribadi ya. Jadi waktu anak aku tinggal kerja, dan kerjanya itu banyak yang lembur kayak gitu, waktu lembur, terus yang di rumah itu suami yang ngawasi, yang jaga, dan neneknya. Dan pada saat itu neneknya itu kayak nyerah gitu ya, ngasih makan dia tuh nggak teratur banget kayak gitu. Terus imbasnya gimana? Imbasnya kayak di video ini, dia muntah. Jadi segala empasinya, segala susu dan asinya dia muntahin semua kayak gini. Nah jadi kalau misalnya bunda nggak suka bisa di skip ya muntahannya tadi, maaf banget, tapi memang itu yang terjadi. Jadi jangan pernah nggak teratur ya kalau ngasih makan. Terus yang ketiga, bunda jangan pernah ajak si kecil itu bergadang ya. Usahakan dia tuh paling lambat tidurnya itu jam 10 malam. Kenapa aku bilang gitu? Karena si kecil itu lagi masa pertumbuhan bun. Kalau misalnya dia itu tidurnya itu sering telat atau sering gimana kurang ya, atau berlebihan, itu malah nggak baik. Kalau berlebihan dia kurang stimulasi, jadi masa belajarnya, masa tahapan perkembangannya dia melambat. Kalau dia kurang tidur, nah pertumbuhannya yang terhambat, akibatnya jadi stunting atau tidak ada kenaikan berat badan dan tidak ada juga kenaikan tinggi badan dalam waktu tertentu kayak gitu. Jadi menurut aku
saran aku kalau bisa jangan bergadang ya. Nah, kalau misalnya bunda-bunda bingung, kok anakku sering begadang sih, susah ditidurinya, selalu ngerengek gini-gini gitu ya. Itu biasanya tidurnya belum teratur. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, kalau bunda-bunda punya anak bayi ya, usia 0 sampai 9 bulan, itu biasanya dia itu tidurnya, tidur siang ya maksudnya. Tidur siangnya itu 2 jam, setelah itu dia bangun. Habis nyusu dia tidur lagi 2 jam lagi, terus bangun lagi. Seperti itu terus siklusnya dia. Nah, kalau dia udah usia 9 bulan ke atas, dia itu biasanya tidur siangnya cuma 2 kali sehari. Kenapa 2 kali sehari? Karena dia tuh sudah mulai mengenal pagi dan siang, kayak gitu. Pagi dan malam maksudnya ya. Kalau misalnya 2 kali sehari itu biasanya pembagiannya gimana kak? Pembagiannya gini bun, kalau pembagiannya bunda-bunda bisa bagi seperti ini, kayak di contohnya anak aku ya. Pembagiannya itu kalau dia tidurnya itu bangunnya itu jam 8 ya, bangun tidur maksudnya. Bangun tidurnya itu jam 8 pagi. Aku biasanya nidurin dia itu jam 12-an. Jam 12 setelah intinya setelah dia makan, dia sudah enakan gitu, udah empasi kan ya, pasti kalau udah 9 bulan itu dia aku tidurin. Nah, biasanya tidurnya itu sekitar 2-3 jam. Setelah itu aku kasih dia makan, kasih dia ini mandi gitu kan ya. Setelah itu dia aku tidurin lagi sore biasanya kan jam 3-an gitu. Nah, jam 3. Nah, tidur yang kedua ini jangan lama-lama bun, tidurnya cukup 1-2 jam aja gitu. Kalau misalnya kepepet dia nggak mau bangun gimana, ajak aja udah, nggak apa-apa dibangunin aja. Kenapa lu nggak tega gini-gini gitu kan. Lebih nggak tega mana kalau misalnya nanti ada apa-apanya sama si Dede kayak gitu, karena tidur yang terlalu lama juga nggak baik. Nah, kalau usianya sudah 1 tahun ke atas, itu biasanya tidur siangnya udah mulai berkurang. Dia tidurnya itu 1 kali sehari. Kalau anak aku biasanya tidurnya itu jam 2 sampai jam 4 atau setengah 4 dia udah bangun. Kenapa seperti itu sih kak? Ya memang seperti itu siklusnya. Jadi dia udah bisa mengerti, oh ini udah pagi, waktunya aku bermain, waktunya aku stimulasi diri, waktunya aku belajar, mengenali lingkungan, mengenali sekitar kayak gitu. Kalau udah malam dia pasti ini udah malam ya kan, ini udah waktunya tidur, waktunya aku istirahat kayak gitu. Yang keempat, kalau cuaca lagi nggak bersahabat, jangan sering-sering ajak anak keluar ya, keluar rumah maksudnya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena antibodinya si kecil itu masih belum kuat sekuat orang dewasa. Dia tuh gampang terkena penyakit atau virus-virus yang jahat. Jadi kalau misalnya memang nggak perlu banget, kalau misalnya memang bisa diwakilkan sama Pak suami atau mungkin tetangga atau orang lain, diwakilkan saja kayak gitu. Nah, sebenarnya juga bosan sih, apalagi kayak aku ya bun, sering banget keluar rumah, sering banget kerja waktu itu kan sebelum ini punya Dedek. Tapi ya mau gimana, itu udah resiko, udah kodrat gitulah. Maksudnya kita jadi ibu, kita juga harus bisa berkorban. Itu yang namanya dinamakan pengorbanan seorang ibu. Tips yang kelima, ini sering banget aku lakukan dan aku terapkan, dan alhamdulillahnya di anak aku itu manjur gitu. Jadi aku itu kalau misalnya anak aku kontak fisik sama orang yang sakit, aku selalu mandikan dia. Nah, ini tuh juga misalnya bunda-bunda di rumah ada tetangga gitu ya, atau anak tetangga yang lagi sakit pilek gitu ya. Dan ini berlaku untuk penyakit yang kena virus ya. Aku nggak ngomongin penyakit yang bukan karena virus, karena kalau yang karena virus itu pasti menular. Kalau bukan karena virus dia nggak nular, ingat ya. Nah, ini aku lakuin. Jadi waktu itu dia kontak fisik sama anak aku, dan aku nggak mungkin dong ngelarang gitu ya, karena kan namanya anak kecil pasti main. Kalau misalnya dia nggak interaksi sama temennya, malah nanti jadinya kayak disinteraction gitu loh. Jadi dia tuh nggak bisa belajar interaksi sama
temannya kayak gitu. Jadi aku nggak pernah ngelarang. Nah tapi setelah anaknya tetangga aku ini pulang atau anak aku udah sampai rumah, biasanya aku mandikan gitu. Nah mandikannya kalau misalnya malam gimana nih, kan pakai air anget ya, terus pakainya pakai sabun tapi jangan terlalu banyak. Jadi cuman istilahnya buat ini aja sih, buat ngilangin virusnya aja. Jangan sampai, yang terpenting itu pokoknya tangan, kaki, terus misalnya bunda-bunda lihat dia nyium pipi atau apa ya berarti wajah gitu. Perutnya jangan terlalu terlalu difokusin kayak gitu. Kalau misalnya dibasuh aja gimana kak, nggak apa-apa kan, misalnya interaksi juga pakai baju. Jadi sebenarnya cuman pakai cuci tangan gitu juga nggak masalah sih, tapi lebih afdolnya kalau misalnya memang kondisinya memungkinkan, nggak malam hari dan nggak dingin, bisa dimandikan aja. Oke bun, itu tadi tips-tipsnya, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan mampir ke channel aku, dan kita jumpa di next video. Bye.